Halo semuanya, perkenalkan, namaku Gida dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Nah, sesuai judul video kali ini, aku bakal ngenalin kalian semua sama pentingnya gizi seimbang dan pencegahan stunting. Sebelum membahas materi kita lebih jauh, aku mau tanya dulu deh, buat teman-teman, coba bayangin seharian makan apa aja? Buat sarapan, buat makan siang, buat makan malam. Kira-kira makanan yang teman-teman makan itu udah memenuhi gizi seimbang apa belum ya? Terus gizi seimbang itu apa sih? Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang pengenalan konsep gizi seimbang. WHO atau World Health Organization memperkirakan sekitar 175 juta anak di negara berkembang mengalami malnutrisi, dan malnutrisi ini bertanggung jawab pada hampir 60% penyebab kematian pada balita. Di Indonesia sendiri, sekitar 50% atau lebih dari 100 juta warganya mengalami defisiensi gizi. Nah, apa itu gizi? Pengertian gizi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Sedangkan gizi seimbang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, pengertian dari gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Zat gizi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zat gizi mikro dan makro. Zat gizi mikro meliputi vitamin dan mineral, sementara zat gizi makro meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Kebutuhan zat gizi tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk piramida makanan seperti gambar berikut. Jika berbicara tentang gizi, pasti teman-teman teringat oleh slogan 4 sehat 5 sempurna. Apa sih itu 4 sehat 5 sempurna? Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah program pemerintah yang mengharuskan setiap orang mengkonsumsi lebih dari satu jenis makanan dalam satu waktu. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga susu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Penggunaan slogan 4 sehat 5 sempurna seperti gambar berikut ini sudah tidak relevan dengan kehidupan zaman sekarang karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan gizi serta permasalahan gizi yang dihadapi oleh masyarakat. Sementara itu, prinsip Nutrition Guide for Balanced Diet yang merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi Pangan Sedunia di Roma tahun 1992 diyakini akan mampu mengatasi beban ganda masalah gizi, baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Dan di Indonesia sendiri, prinsip tersebut dikenal dengan 10 pedoman gizi seimbang. 10 pedoman gizi seimbang tersebut meliputi: biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, banyak makan buah dan sayur, biasakan membaca label pada kemasan pangan, serta syukuri dan nikmati aneka ragam makanan tersebut. Lalu, kenapa ya kira-kira slogan 4 sehat 5 sempurna sudah tidak lagi digunakan dan diganti dengan 10 pedoman gizi seimbang atau PGS? Berikut ini terdapat beberapa perbedaan antara 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang. Poin yang pertama adalah penekanan pesan. Jika prinsip 4 sehat 5 sempurna hanya menekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan memandang susu sebagai bahan penyempurna, konsep gizi seimbang dimaknai sebagai susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. PGS juga memperhatikan 4 prinsip, yaitu membiasakan makan makanan yang beraneka ragam, menjaga pola hidup bersih, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, serta pantau berat badan.
Poin perbedaan yang kedua adalah pada prinsip 4 sehat 5 sempurna, susu dikelompokkan menjadi bahan minuman atau makanan tersendiri dan dianggap sebagai penyempurna. Sedangkan pada pedoman gizi seimbang, susu dianggap sebagai lauk pauk dan kehadirannya dapat digantikan dengan bahan makanan lain yang memiliki nutrisi yang sama dengan susu. Poin perbedaan ketiga adalah pada 4 sehat 5 sempurna tidak menyertakan mengenai porsi makanan atau gizi yang harus dimakan setiap harinya, sementara pada BGS sudah dijelaskan mengenai porsi-porsi tiap zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh tiap harinya. Poin terakhir yang menjadi perbedaan dari 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang adalah pada 4 sehat 5 sempurna tidak ditekankan bahwa penting sekali untuk meminum air putih minimal 2 liter atau kurang lebih 8 gelas per harinya. Sementara pada pedoman gizi seimbang sudah dijelaskan sedemikian rupa. Lalu pertanyaannya adalah, apa hubungan dari gizi seimbang dengan stunting? Ya, benar sekali. Penyebab atau faktor utama dari stunting adalah asupan gizi. Tahukah kalian, berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas terbaru tahun 2018 mengungkapkan bahwa prevalensi kasus balita pendek atau stunting di Indonesia adalah sebesar 30,8% atau lebih dari 7 juta anak Indonesia mengalami stunting. Nilai tersebut jauh dibandingkan dengan kasus kurus atau wasting pada balita, yaitu hanya sekitar 10,2%. Menurut WHO, prevalensi balita stunting di dunia sebesar 22,9% dan stunting menjadi penyebab 2,2 juta dari seluruh penyebab kematian balita di dunia. Menurut UNICEF, pada tahun 2018, 3 dari 10 anak di seluruh dunia mengalami stunting dan 1 di antaranya mengalami kematian. Wow, sungguh mencengangkan. Jadi, sebenarnya apa sih yang disebut stunting ini? Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan linear yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dan mengakibatkan tubuh menjadi pendek di bawah standar. Stunting sendiri ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu severely stunt atau sangat pendek dan stunt atau pendek. Keadaan stunting dapat direpresentasikan dengan nilai Z-score tinggi badan menurut umur atau TB/U. Seorang anak dikatakan mengalami sangat pendek apabila tinggi tubuhnya kurang dari 3 kali standar deviasi, sementara pendek saja apabila tinggi tubuhnya kurang dari 2 standar deviasi hingga 3. Nah, apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya stunting? Stunting dapat terjadi akibat 2 faktor, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Faktor secara langsung meliputi asupan gizi dan terjadinya penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini meliputi diare, ispa, maupun cacingan, dan lain-lain. Terjadinya infeksi menyebabkan penyerapan zat gizi pada anak semakin terganggu dan dapat mengakibatkan stunting. Sementara itu, faktor tidak langsung dari stunting lebih beragam dan luas, meliputi inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, kesehatan ibu saat hamil, meliputi kadar hemoglobin darah, dan lain-lain. Lalu dapat pula berdasarkan tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan ibu. Keadaan di lingkungan dan ketersediaan pangan pun juga berpengaruh terhadap terjadinya stunting. Stunting memiliki beberapa dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang sangat merugikan. Menurut WHO, dampak jangka pendek dari stunting meliputi peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak yang tidak optimal, serta peningkatan biaya kesehatan. Sementara itu, dampak jangka panjang dari stunting meliputi postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa karena postur tubuhnya lebih pendek dari kebanyakan orang, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, serta produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.
Dengan kondisi semacam ini, ditakutkan siklusnya akan terus-menerus berulang hingga generasi selanjutnya apabila permasalahan stunting tidak segera ditangani. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk langkah pencegahan dan penurunan prevalensi terjadinya stunting di Indonesia. Pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada ibu hamil meliputi intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan, mengupayakan jaminan mutu natal care terpadu, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, menyelenggarakan program pemberian makan tinggi kalori, protein dan mikronutrien, deteksi dini penyakit, pemberantasan kecacingan, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat atau KMS ke dalam buku KIA, menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini atau IMD dan ASI eksklusif, serta penyuluhan dan pelayanan KB. Selanjutnya, upaya pencegahan terjadinya stunting pada balita dapat dilakukan dengan pemantauan pertumbuhan balita, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita, menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak, serta memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Nah, sekian yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Sebagai penutup, ada pesan gizi seimbang untuk anak sekolah dari Direktorat Standarisasi Produk Pangan BPOM. Konsumsi makanan dengan pola gizi seimbang harus memperhatikan pendekatan yang komprehensif, yaitu dengan menggunakan 4 pilar pesan gizi seimbang, meliputi yang pertama adalah makan yang beraneka ragam, yang kedua melakukan perilaku hidup sehat dan bersih, yang ketiga melakukan aktivitas fisik, yang keempat memonitor berat badan ideal. Sampai jumpa, salam sehat.